Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas jaringan syaraf tiruan yang dimana judul dari presentasi kami adalah implementasi algoritma perceptron untuk analisis data penyakit jantung menggunakan Python. Pertama-tama, saya Jessica Nabel dengan stambuk G201-21008 ingin memperkenalkan dua teman saya yang ikut membantu dalam pengerjaan tugas ini. Yang pertama, Raihan Anugrah dengan stambuk G201-21031 dan yang terakhir adalah Andi Muhammad Ridho Petalolo dengan stambuk G201-21034. Selanjutnya pembahasan materi. Nah, dalam pembahasan materi ini, penyakit jantung merupakan penyebab kematian di dunia, yang mana data tahun 2019 saja menunjukkan 17,9 juta orang meninggal akibat penyakit jantung. Faktor-faktor yang mempengaruhinya pun beragam, tapi yang paling umum dijumpai adalah faktor usia. Hal tersebut biasanya ditandai dengan adanya serangan jantung atau stroke. Nah, untuk memperkirakan apakah seseorang beresiko terhadap penyakit jantung atau tidak, kami melakukan pengklasifikasi data. Sebelum itu, data mentah perlu dilakukannya pre-processing, di mana proses tersebut saya terapkan pada program yang awalnya akan mendeteksi data yang kosong, lalu mengidentifikasi data yang hilang. Selanjutnya mengisi data yang hilang dengan rata-rata kolom yang hilang. Kita ketahui bahwa file Excel yang diperlukan itu ada dua, yakni file data Excel yang memuat 13 atribut yang meliputi umur, jenis kelamin, CP, tes BPS, COLK, FBS, restage, talach, exang, LTX, LOB, CAL, dan TAL. Sedangkan untuk target data file Excel ada satu atribut 6 yang merupakan atribut prediksinya. Nah, data ini bisa kita akses melalui link yang tertera pada gambar ini. Oke, selanjutnya pembahasan program yang paling ditunggu-tunggu. Di sini program yang pertama saya buat itu adalah mendeteksi atau mengecek apakah terdapat nilai yang kosong di dalam data frame data maupun target. Logikanya seperti ini ya, jika ada data yang kosong dalam data frame data atau target, maka programnya akan mencetak pesan data yang hilang. Jika tidak ada data yang hilang, maka program akan mencetak pesan tidak ada data yang hilang. Nah, jika ada yang bertanya, kode yang mana nih yang mengecek nilai yang kosong atau none? Nah, kode yang dimaksudkan itu adalah kode ini. Ini digunakan untuk mengecek data target atau data yang berada di sini. Nah, saya juga sudah memberikan keterangan di setiap tanda pagar yang berwarna hijau. Tandanya ini berupa penanda yang memberikan keterangan di setiap kodenya. Oke, lanjut saja. Kita akan merunning kode yang pertama ini ya. Oke. Nah, dapat dilihat hasil runningnya itu terdapat ada data yang hilang dalam data frame data dan satu lagi tidak ada data yang hilang dalam data frame target. Nah, karena di sini hanya ada data yang hilang dalam data frame data, maka yang kita identifikasi saja yaitu hanya data frame data saja. Nah, identifikasi data yang hilang ini kita akan menggunakan missing data sama dengan data.df.isna.emi exist sama dengan 1. Nah, untuk menampilkan data yang hilang tersebut, kita akan menggunakan print data yang hilang dengan cara kita mencetak missing datanya ini. Oke, kita akan mencobanya dulu ya untuk melihat apakah data dari data frame ini memiliki data yang kosong.
Dilihat di sini pada atribut ke-12 ca dan tal. Di ca dan tal ini di halaman 87 itu datanya ada yang kosong. Nah, di 166 juga sama, 92 juga sama, 266 juga seperti itu, 280, 302 juga. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya yaitu dengan cara mengisi data yang hilang dengan cara rata-rata kolom. Nah, untuk cara ini saya lakukan demi untuk tidak menghilangkan data 302 tersebut, karena menurut saya semuanya adalah penting, apalagi mengingat targetnya kita sebelumnya juga 302, di mana di situ tidak ada data yang hilang. Oke. Yang kita lakukan itu sebelumnya kita tetap melakukan atau mengambil kode ini lagi, atau bisa dikatakan baca data dari file Excel untuk bisa kita isi data yang hilang tersebut dengan rata-rata kolom. Dengan kodenya itu data file sama dengan data filena data.min. Untuk memutuskan bagaimana data dibulatkan, maka kita akan menggunakan kode seperti ini. Lalu hasil tersebut kita akan simpan ke dalam data frame yang telah dibulatkan ke dalam file Excel. Dan ini adalah kodenya. Nah, selanjutnya kode ini biar kita ketahui apakah data itu sudah tersimpan atau belum, maka kita menggunakan kode print dengan memasukkan komentar data telah disimpan dalam file data hasil.xlsx. Nah, kita coba lagi untuk kode yang ini. Oke, di sini sudah dilihat bahwa data telah disimpan dalam file data hasil. Nah, berhasil. Oke, di sini sudah muncul data hasilnya ya. Nah, karena sudah berhasil, kita akan lanjutkan untuk program keempatnya. Nah, program keempatnya ini kita akan mendefinisikan fungsi transformasi ke 13 atribut dari data hasil yang tadi. Oke, nah transformasi ini yang pertama kita lakukan adalah transformasi umur. Di sini saya akan memberikan di sini atribut X1. Nah, jika X-nya kurang dari 40, maka dia akan memberikan nilai 1. Jika X itu di antara 41 maupun 60, maka ia akan memberikan nilainya 0. Jika tidak ada di antara keduanya, maka itu bernilai 1. Berlaku juga terhadap jenis kelamin, CP, dan atribut lainnya sampai 13 atribut. Nah, di sini untuk mencetak seluruh hasil transformasi tadi, maka kita akan menyimpan datanya ke dalam file Excel lagi. Di sini, ini adalah kode untuk menyimpan hasil transformasi tadi. Ini juga berlaku pada file targetnya juga. Jadi di sini saya mendefinisikan fungsi transformasi untuk target, di mana transformasi target ini X-nya jika sama dengan 0, maka dia akan memberikan nilainya minus 1. Jika X di antara 1 dan 2, maka ia akan memberikan nilainya 0. Jika tidak ada di antara keduanya, maka itu adalah 1. Di sini juga saya akan menyimpan datanya menjadi target transformasi dalam bentuk file Excel. Oke, dan untuk program perceptronnya saya serahkan kepada teman saya namanya Raihan Anugrah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Anugrah dengan stambu G201211031. Sini saya akan melanjutkan
hasil perseptron kami. Setelah data ditransformasikan dengan tujuan agar data bisa seragam, selanjutnya dilakukan pengklasifikasi data dengan menggunakan algoritma perseptron. Pertama-tama, mengkonversi datanya menjadi array dengan sintak berikut. Pertama, data df sama dengan pd read excel data Cyton format xls. Ini sintak untuk agar file Excel-nya terbaca. Kemudian inisialisasi threshold di mana tetanya sama dengan 0. Nah, ini sintak untuk mengkonversi datanya menjadi array, di mana x sama dengan data df values tulis, dan t untuk targetnya df sama dengan target df values tulis. Setelah itu lanjut ke langkah algoritma perseptronnya. Yang pertama, inisialisasi bobotnya dan parameter lainnya, di mana w atau bobot yang kita masukkan adalah 0 dikali sebanyak data dari x nya, yakni 13 data. Inisialisasi bobot dan panjang sesuai dengan jumlah atributnya. Lalu memasukkan nilai bias yakni 0 dan memasukkan nilai alpha yakni 0,5. Setelah itu lanjut ke fungsi aktivasi, di mana kita definisikan fungsi activate. Fungsinya dengan sintak berikut. Definisi fnet x, if x lebih dari theta, jika x lebih dari theta maka nilainya 1. Lalu elif x sama dengan theta maka nilainya 0, dan else ini jika x nya kurang dari theta maka bernilai min 1. Lalu masuk ke proses perseptronnya. Di sini menggunakan sintak for atau perulangan. Kita masukkan for efforts atau perulangan in range 0 sampai 0,303. Kemudian menggunakan sintak berikut untuk mencari nilai netnya. Mana for j in range 0 sampai 0, len x panjangnya data, dan masukkan nilai net awalnya sama dengan 0. Terus for i in range 0, len x j, dimana x dari perulangan j ini, dimana rumus netnya sendiri yaitu net itu sama dengan x j i dikali bobot dan plus b, net sama dengan net plus b. Itu untuk mencari nilai netnya, yakni sigma i sama dengan 1 sampai n xi kali wi plus b, dan ini untuk sintaknya. Terus kita definisikan f itu sama dengan f net untuk kita masukkan nilainya menjadi fungsi aktivasinya. Lalu jika f nya tidak sama dengan target, maka kita mencari nilai baru untuk memperbaiki bobotnya dengan rumus wi sama dengan wi plus alpha dikali delta w. Nah, delta w nya sendiri itu adalah alpha dikali t kali xi. Sini sintaknya begini, wi sama dengan wi plus alpha dikali target t j0 dikali xi. Dan untuk mencari b barunya yakni b sama dengan b baru sama dengan b lama plus alpha plus delta b, dimana delta b nya sendiri adalah alpha dikali nilai target. Kemudian ini sudah selesai, kemudian tinggal untuk menampilkan hasil efforts-nya. Ini menggunakan perintah print efforts sama format efforts dan print w untuk memastikan nilai w nya. Ini adalah nilai w nya setelah melakukan iterasi sebanyak 304 kali.
303 kali. Itulah hasil perseptron dari kelompok kami.